Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Indah Kurnia. Kali ini kita akan masuk materi gradien part 2. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat gradien dari suatu garis. Perhatikan gambar yang Miss Indah sajikan di layar. Nah, di sini perhatikan, di sini ada garis AB dan garis CD. Pertanyaannya adalah hitung masing-masing gradien dari garis AB dan garis CD. Tugas kita menghitung gradien AB dulu. Yang pertama, gradien AB. Gradien AB berarti Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Ini ya rumusnya kemarin. Nah, kita lihat di sini untuk titik A ini untuk titik A kita anggap saja X1, Y1. Untuk titik B kita anggap saja sebagai X2, Y2. Tentukan dulu X1-nya berapa, Y1-nya berapa, X2-nya berapa, Y2-nya berapa. Nah, kalau kita lihat titik koordinatnya A itu terletak di X-3, Y-2. Berarti di sini -3, -2. Titik B sekarang. Titik B itu X-nya ini ya, 1, Y2-nya ini. Berarti koordinat untuk titik B 1,4. Baru deh kita hitung gradiennya. Sama dengan Y2 itu berapa? Y2-nya mana ini ya? 4. 4 dikurang -2. Jadi 4 dikurang Y1-nya -2 per X2. X2-nya kan ini 1 dikurang X1-nya -3 sama dengan 4 dikurang -2. Ini kan jadinya 4 plus 2 bagi dengan 1 dikurang -3, berarti 1 tambah 3. Ini kan minus kali minus positif. Ini juga minus kali minus positif. Nah, sama dengan 4 tambah 2, 6. 1 tambah 3, 4. Ini bisa disederhanakan menjadi 3/2. Ya kan? Nah, sekarang tugas kedua kita mencari gradien dari CD. Nah, ini ya. Menghitung gradien dari CD. Rumusnya sama saja, kita pakai Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita misalkan saja untuk C X1, Y1, sedangkan untuk D X2, Y2. Nah, untuk titik C, X-nya 2, Y-nya minus ini, Y-nya minus 2. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya -2. Untuk titik D, jadi ini hati-hati melihat. Untuk titik D, perhatikan sumbu X-nya berada di sini ya, di 6, sedangkan ordinatnya atau Y-nya di 4. Berarti pasangan koordinatnya itu 6,4. Nah, sama dengan Y2 dikurang Y1. Ingat, yang dimisalkan Y2 tadi kan ini ya, yang di titik D. Y2-nya 4, Y1-nya -2. Jadi 4 dikurang dalam kurung -2 per X2 dikurang X1. X2-nya ini 6. X2-nya 6 dikurang X1-nya. Nih, X1-nya 2. Sama dengan 4 dikurang -2. Minus kali minus kan positif. Sehingga 4 di sini minus kali minus positif, tulis tambah 2. Per 6 kurang 2 sama dengan 3. 6 kurang 2 sama dengan 4. Ya, sama dengan 4 tambah 2, 6. 6/4. Ini kita sederhanakan. Jadinya 3/2. Nah, ternyata gradien AB itu 3/2. Gradien CD juga 3/2. Sama dong ya hasilnya. Perhatikan slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah dapat
gradien AB sama dengan berapa tadi? Gradien AB 3/2, CD juga 3/2. Kita tulis dulu di sini. CD juga 3/2 gradiennya. Nah, pertanyaannya di sini lihat, setelah menghitung gradien dari garis AB dan CD, apa yang bisa disimpulkan? Nah, kalau kita perhatikan juga ini garisnya, Nak. Garis AB itu sejajar. Nah, sejajar dengan garis CD. Jadi ini, Nak, simbol dari sejajar. Ini ya. Siapa tahu kalian bertanya, apa sih ini, Miss? Ini simbol garis yang saling sejajar. Nah, simbol garis yang saling sejajar. Nah, berarti kita bisa narik kesimpulan awal. Ya, ini kesimpulan awal bahwa dua garis yang saling sejajar atau lebih dari dua garis, intinya saling sejajar, itu punya gradien yang sama. Karena kita lihat di sini, gradien AB 3/2, CD juga 3/2. Berarti kesimpulan awal kita gradien AB itu sama dengan gradien CD. Saling sejajar kan garisnya, makanya punya gradien yang sama. Itu kesimpulan kita. Kesimpulan awal. Kita cek lagi. Perhatikan, anggap ini contoh kedua. Kita punya dua garis yang sejajar lagi. Kali ini PQ, garis PQ sejajar dengan garis RS. Maka perintah soalnya di sini, hitung masing-masing gradien dari PQ dan RS. Nah, berarti tugas kita mencari letak titik koordinat dari masing-masing titik. Nah, perhatikan di sini P. Untuk P, kita misalkan X1, Y1. Letak P itu berada di koordinat -3 dengan +3. Jadi X-nya -3, Y-nya +3. Untuk Q kita misalkan sebagai X2, Y2. Tugas kita mencari X2, Y2-nya berapa? Lihat, Q berada di X2, Y -2. Berarti di sini posisi koordinatnya 2, -2. Cari deh gradiennya PQ. Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sama dengan Y2. Y2 kan di sini -2. Kita ganti nilainya. -2 dikurang Y1. Y1-nya 3 per X2. X2-nya angka 2 kurang X1-nya -3 dalam kurung. Sama dengan -2 dikurang 3 -5 per -2. Minus kali minus kan positif ya, +3. Nah, sama dengan -5 per -2 tambah 3 berapa? Oh, maaf ya. Ini bukan minus tapi positif. Nah, berarti di sini -5 dibagi dengan 5 ya. Betul ya? Kita cek kembali dulu. Y2-nya -2, Y1-nya 3, berarti -2 kurang 3 per X2-nya 2 dikurang X1-nya -3. -2 kurang 3 -5, 2 dikurang -3. Minus ketemu minus ya positif. Berarti 2 tambah 3, -5 per 5. Sama dengan -5 bagi 5, -1. -1. Nah, sekarang tugas kita mencari gradiennya RS. Mencari gradien dari garis RS sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, titik R kita misalkan sebagai X1 Y1-nya. R itu berada di X -2, jadi -2X, Y1-nya sini 5 ya, +5.
Jadi minus 2,5 untuk titik R. Titik S sebagai X2, Y2. Nah, X2-nya ini ya 6, Y2-nya nih minus 3. Masukkan ke rumus. Y2 minus 3 berarti. Kurang. Y1 5. Per X2 6. Kurang X1-nya ini minus 2. Buka kurung baru tulis minus 2. Minus 3 kurang 5 minus 8. Per 6 minus ketemu minus plus. Ya, plus 2. Sama dengan minus 8 bagi 6 tambah 2, 8. Minus 8 bagi 8 minus 1. Nah, kita lihat lagi di sini ternyata gradien PQ sama juga hasilnya dengan gradien RS. Sama kan? Ya, kalau kita lihat gambarnya juga ternyata dua garis yang saling sejajar juga. Antara garis PQ dengan RS itu mereka saling sejajar. Lanjut. Berikutnya, perhatikan gambar. Soalnya di sini setelah menghitung gradien dari garis. Oh, di sini keliru ya. Garis PQ dan RS harusnya. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Kesimpulannya, tadi kan kita dapat MPQ sama dengan min 1 dan gradien atau M dari RS juga minus 1. Sama kan? Nah, sementara garis PQ itu sejajar dengan garis RS. Berarti kesimpulan jika garis-garis, jadi jika garis-garis saling sejajar, maka garis-garis tersebut memiliki gradien yang sama. Ya, ini. Jadi jika garis-garis yang saling sejajar maka mempunyai gradien yang sama. Itu kesimpulan kita untuk garis-garis yang saling sejajar. Berikutnya kita masuk ke garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, ini yang saling tegak lurus. Hitung masing-masing gradien dari AB dan PQ. Nah, tugas kita menghitung gradien dari AB dan PQ. Kita hitung yang pertama dulu, gradien AB. Nah, titik A langsung saja, titik A di sini letaknya di minus 3 dengan ini ya, 4. Berarti minus 3,4. Titik B berada di X4, Y minus 2. Berarti 4, minus 2. Kita pasang rumusnya di sini, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sama dengan, kita anggap ini B-nya X2, Y2. Untuk A, kita anggap X1, Y1. Masukkan rumusnya, masukkan ke rumus nilai-nilainya, Y2 kita ganti minus 2, kurang Y1-nya 4. X2-nya 4, kurang X1-nya minus 3. Minus 2 kurang 4, minus 6 per 4, minus kali minus 3, positif 3. Sama dengan minus 6 per 7. Ini untuk gradien AB. Nah, lantas bagaimana dengan gradien PQ? Itu tugas kita selanjutnya. Gradien PQ. Kita lihat dulu titik P. Titik P berada di X4, Y-nya 4 juga, berarti 4,4. Ini X1, Y1-nya ya. Kita misalkan. Untuk titik Q, X-nya minus 2, Y-nya minus 3, berarti minus 2, minus 3 di sini. Ini kita anggap sebagai X2, Y2 untuk titik Q. Nah, masukkan rumusnya. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sama dengan Y2-nya berapa? Y2-nya di sini minus 3 kurang
Y1-nya, Q itu kan pasangannya P, berarti Y1-nya 4. Per X2-nya, X2-nya itu minus 2, kurang X1-nya, X1-nya 4, sama dengan minus 3 kurang 4, minus 7, per minus 2 kurang 4, minus 6, sama dengan minus bagi minus positif ya. Nah, minus 7 bagi minus 6 hasilnya positif 7 per 6. Coba kita amati di sini. Untuk gradien AB itu hasilnya minus 6 per 7. Sedangkan untuk gradien PQ ya gradiennya 7 per 6. Ya, saling berkebalikan. Saling berkebalikan dan berlawanan tanda. Kita masuk lagi ke contoh berikutnya dulu. Jadi itu kesimpulan kita yang awal ya. Kesimpulan awal kita kalau dia tegak lurus berarti gradiennya itu saling berkebalikan, tapi tandanya berlawanan. Tanda positif minusnya ya yang Miss Indah maksud. Kita masuk contoh berikutnya lagi. Pertanyaan di sini, tentukan setelah menghitung gradien garis AB dan PQ, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, ini kesimpulan awal. Kesimpulannya, tadi MAB berapa tadi? Minus 7 per 6. Betul ya? Coba kita kembali dulu. Oh, minus 6 per 7 ya untuk AB. Minus 6 per 7. Nah ini, minus 6 per 7. Sedangkan untuk gradien PQ itu hasilnya 7 per 6. Nah, berarti kalau kita amati ini nak, AB, garis AB tegak lurus dengan garis PQ. Nah, ini simbol tegak lurus, kalian perhatikan ya. Ini simbol dari simbol dari garis yang saling tegak lurus ya, yang saling tegak lurus. Nah, berarti kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, jika saling tegak lurus, maka kondisi gradiennya, ada dua kondisinya. Yang pertama, saling berkebalikan. Ya, saling berkebalikan itu maksudnya kayak gini. Tadi kan gradien AB-nya minus 6 per 7. Gradien PQ-nya dibalik. Nah, dibalik dari gradien AB, jadinya 7 per 6. Nah, yang kedua, kondisi gradiennya itu saling berlawanan tanda. Berlawanan tanda. Jadi kalau misalnya gradien AB itu negatif, maka gradien garis yang satunya positif. Seperti itu yang dimaksud dengan berlawanan tanda. Dan sebaliknya, andai kata di sini gradien AB positif, maka pastilah gradien PQ itu negatif, asalkan syaratnya garis AB dan PQ itu saling tegak lurus. Gitu ya, Nak? Selanjutnya, perhatikan contoh tegak lurus, garis yang saling tegak lurus. Ini contoh kedua, RS dengan TU. RS tegak lurus dengan TU. Kita tentukan dulu titik, masing-masing titik koordinatnya, karena kita disuruh hitung gradiennya. Gradien RS dulu. R kita misalkan X1 Y1. R itu minus 3, 2. Sedangkan S X2, Y2. S-nya 5, X2-nya 5, Y2-nya minus 3. Nah, kita hitung. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, karena ini garisnya tegak lurus antara RS dengan TU, maka kita harus membuktikan kalau gradiennya saling berkebalikan dan tandanya saling berlawanan. Nah, ini kita akan buktikan dulu sama-sama.
Y2 minus 3 dikurang Y1-nya 2 per X2-nya 5 kurang X1-nya minus 3 sama dengan minus 3 kurang 2 minus 5 minus ketemu minus ya, minus kali minus 3 positif 3 sama dengan minus 5 per 8. Ini gradien untuk garis RS. Tugas kita mencari gradien TU, garis TU. Nah, anggap T itu X1 Y1-nya. X1-nya berarti ini ya, X-nya untuk T 1, Y1-nya 5. Sedangkan U itu kita misalkan X2, Y2. Nah, X2, Y2, X-nya berapa U? Minus 4. Y-nya berapa? Minus 3. Masukkan ke rumus. Kalau begitu, gradien TU sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y2 ini. Y2 minus 3 kurang Y1 5 per X2. X2-nya minus 4 kurang X1-nya 1 sama dengan minus 5 kurang 5 minus 8 per minus 4 kurang 1 5 minus 5 ya. Minus 8 bagi minus 5 positif 8 per 5. Nah ini kan berlawanan tanda. Tadi gradien RS minus 5 per 8. Ini berlawanan tanda ya. Tadinya kalau RS gradiennya minus berarti TU positif gradiennya. Berkebalikan maksudnya ini. Saling berkebalikan gradiennya. Tadi kan 5 per 8 ini dibalik. 8 jadi pembilang. Sedangkan 5 jadi penyebut. Kalau di RS 5-nya jadi pembilang, 8-nya jadi penyebut. Seperti itu nak ya. Makna dari gradien saling berkebalikan dan tanda yang saling berlawanan. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah menghitung gradien garis RS dan TU, apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya ini. Kesimpulannya, kalau atau jika garis saling tegak lurus, maka gradiennya akan saling berkebalikan. 2. Gradiennya yang pertama kan saling berkebalikan, tandanya akan saling berlawanan tanda. Kalau yang satu gradiennya positif, maka gradien yang satunya itu pasti negatif, asalkan dia dua garis yang saling tegak lurus. Gitu nak ya. Nah, terakhir sampailah kita di kesimpulan. Ini penting sekali nak kesimpulannya. Kesimpulan pertama, jika garis-garis saling sejajar, maka garis-garis tersebut mempunyai gradien yang sama. Garis bawahi kalau sejajar garisnya berarti punya gradien yang sama. Kesimpulan kedua, jika garis tersebut saling tegak lurus, maka gradien dari garis tersebut ada dua ya, ini syaratnya, saling berkebalikan dan berlawanan tanda. Kalau yang satunya positif, maka gradien yang satunya pasti negatif. Seperti itu nak ya. Mungkin sekian untuk pembahasan kita di part 2 ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.